Halo teman-teman semua, sebelum memulai menonton video tutorial kali ini, jangan lupa subscribe channel ini biar saya semakin semangat untuk mengupload video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Selamat pagi teman-teman, part 10, saya akan membagikan bagaimana cara menggunakan conditional formatting di Excel ya. Nah, jadi conditional formatting kita gunakan itu ketika misalkan kita ingin mengubah ya format dari suatu sel ataupun kolom berdasarkan kondisi atau kriteria ataupun juga nilai dari sel ataupun kolom itu sendiri ya, teman-teman. Nah, jadi langsung saja ya. Misalkan kita di sini punya data penjualan ya, dan saya ingin menggunakan conditional formatting untuk kolom H ya, seperti ini. Nah, jadi kita lihat nih, di sini kan kita punya banyak data nih, teman-teman ya. Kurang lebih kalau kita cek ya, itu ada sekitar 3.832. Nah, tapi untuk statusnya itu sendiri ternyata kalau kita cek di sini ya, itu cuman ada 4 jenis status atau tipe statusnya ya, yaitu cancel, delivered, failed, dan juga return ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya ingin memberikan warna yang berbeda-beda untuk setiap jenis status ya. Misalkan nanti kalau delivered itu warnanya hijau, kalau cancelled mungkin warnanya merah, dan juga begitu dengan yang lainnya ya. Nah, caranya langsung saja. Pertama kita pilih kolom H itu sendiri ya, seperti itu. Nah, terus kita ke conditional formatting nih, sebelah sini ya. Jadi pada menu bar home, kita pilih yang conditional formatting ya. Terus kita pilih new rules. Ya, ini nih. Nah, di sini kita pilih teman-teman yang kedua ini ya, yaitu format only cells that contain. Artinya, kita akan memformat hanya sel-sel ataupun kolom ya, yang memuat atau berisi apa ya, kayak gitu ya. Jadi isinya itu kita, atau value dari sel itu sendiri kita tentukan di sini nih teman-teman. Yang format only cells with ya. Jadi kita pilih di sini benar ya. Jadi yang kita pilih nilai dari selnya itu sendiri. Nah, terus di sini ada beberapa pilihan, apakah nilainya di antara, apakah lebih besar, ataukah mungkin lebih kecil ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk saat ini, saya akan menggunakan yang equal to ya, yang sama dengan apa gitu ya, sama dengan delivered. Jadi kita bisa baca seperti ini ya, teman-teman. Kita akan memformat ya hanya sel-sel yang mengandung delivered ya, yang sama dengan delivered, seperti itu ya. Nah, jadi kita untuk formatnya apa? Kita tinggal klik aja dan kita pilih karena mau memberikan warna ya. Jadi kita pilih yang fill, teman-teman ya. Nah, terus kita pilih yang ini. Misalkan untuk delivered kita mau yang hijau ya, teman-teman. Terus oke. Terus kita bisa pilih oke. Ya, ya. Jadi kelihatan ya teman-teman di sini untuk setiap status yang delivered ya itu kelihatan warnanya udah berubah ya, jadi warna yang hijau ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana untuk yang lainnya yang cancel, fail dan juga return? Kita melakukan perlakuan yang sama ya, kita pilih dulu atau blok ya, terus kita ke conditional formatting. Nah di sini kita pilih yang manage rules karena rule-nya udah exist, udah ada ya teman-teman. Jadi kita pilih yang manage rules-nya ini. Nah, di sini terus kita tinggal tambahkan rules yang baru atau new rules ya. Sama teman-teman kita pilih. Terus nilainya juga sama, equal to ya. Terus yang kedua misalnya kita mau buat untuk yang cancel. Ya, dan cancel misalkan warnanya merah aja ya, merah. Oke. Terus kita oke ya, teman-teman. Nah, lanjut kita bisa langsung membuat ketiganya ya. Kita tambahkan lagi format only cells that contain, terus nilainya juga sama dengan yang ketiga misalkan fail. Formatnya misalkan fail kita berikan warna ungu aja deh, ungu. Kita klik OK lagi, dan yang terakhir ya, karena kita punya 4, jadi kita langsung selesaiin aja ya teman-teman kayak gitu. Jadi new rules, format only cell that contain ya. Terus kita pilih yang equal to, yang terakhir adalah return. Return ya. Terus untuk warnanya sendiri, misalkan kita pilih yang orange ya, teman-teman seperti ini. Pilih OK, terus kita OK ya. Terus kita bisa pilih apply dulu ya, teman-teman. Terus kita pilih OK ya. Nah, sekarang kita cek hasilnya kayak gimana. Jadi teman-teman, Jadi kita bisa cek aja ya, teman-teman, hasilnya. Misalkan kita filter ya. Misal kalau kita mau lihat yang cancel itu, kita lihat udah ya warnanya semuanya udah berubah menjadi merah. Terus kalau untuk yang delivered misalnya,
tentunya hijau ya, teman-teman. Dan untuk yang fail, kita lihat itu ungu, dan juga kalau yang terakhir ya, return itu pasti orange ya. Oke. Ya, jadi kita udah temukan ya, teman-teman, untuk nilainya. Maksudnya kita udah memberikan format tersendiri ya untuk masing-masing status ya. Jadi bisa mudah untuk membedakannya gitu, tanpa harus membaca, kita bisa mengenali dari warnanya saja ya, kayak gitu teman-teman. Nah, saya mau coba nih latihan satu kali lagi ya, yang untuk kolom I ini, harga ya. Misalkan case-nya seperti ini. Di sini adalah harga ya, harga jualnya ya. Jadi misalkan kita mau membedakan yang mana yang dapat free ongkir dan juga yang tidak mendapatkan free ongkir atau gratis ongkos kirim ya. Misalkan diberikan case-nya untuk free ongkir itu sendiri, untuk pembelian di atas 100.000 ataupun 100.000 akan mendapatkan free ongkir ya. Jadi kita mau buat untuk free ongkirnya itu sendiri ya, yang di atas 100.000 warna hijau dan di bawah 100.000 berwarna merah ya, untuk gampang mudah membedakannya teman-teman ya. Ya, langsung saja caranya kita lakukan yang sama ya. Jadi kita pilih conditional formatting, terus new rules ya, karena ini yang baru. Terus sama kita pilih format only cells.content ya, teman-teman. Terus kita pilih misalnya cell value-nya berapa ya. Misalkan untuk nilai sama dengan atau di atas 100.000. Jadi kita pilih yang ini ya, greater than or equal to ya, 100.000 rupiah. Ya. Jadi ketika cell value-nya atau nilainya lebih tinggi atau sama dengan 100.000, maka kita akan memberikan warna hijau ya. Jadi kita pilih hijau, kita oke ya. Jadi yang di atas 100.000 udah hijau teman-teman. Terus kita lakukan hal yang sama untuk di bawah 100.000. Kita pilih manage rules ya, karena rules-nya udah ada. Kita tambahkan rule-nya new tadi, terus kita pilih yang less than ya, yang di bawah 100.000, kita berikan warna yang merah ya teman-teman, seperti itu. Oke, terus kita pilih oke, kita bisa apply dulu, terus oke ya. Nah, jadi teman-teman di sini sudah terlihat ya. Untuk harganya saya coba kembalikan dulu. Ya, untuk di sini ya teman-teman, kita udah lihat ya di harga ini. Jadi yang warna hijau itu adalah yang mendapatkan gratis ongkos kirim, dan yang karena nilainya di atas 100.000 ya. Dan yang di bawahnya juga, maksud saya di bawah 100.000 itu diberikan warna merah ya, seperti ini. Itu yang tidak mendapatkan ongkos kirim. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, ini juga dapat memudahkan kita ya untuk melakukan filter ya. Jadi ketika kita mau filter data-data yang dapat ongkos kirim, kita kan agak susah nih kalau mau memilih yang 100.000 nih dari yang di bawah ini ya. Kita akan pilih satu-satu. Nah, caranya kita bisa pilih yang ini teman-teman, filter by color ya. Seperti itu. Nah, jadi misalkan kita mau lihat nih yang dapat ongkos kirim apa aja nih. Maksudnya gratis ongkos kirim ya. Nah, kelihatan kan seperti ini data-datanya. Terus mau melihat yang lain, misalnya yang tidak dapatkan, kita bisa filter yang warna merah. Ya, seperti itu. Ya. Nanti untuk kebutuhan teman-teman sendiri ya, jadi bisa menyesuaikan ya penggunaan conditional formatting itu sendiri untuk kebutuhan dari teman-teman sendiri. Ya, jadi saya kira aja cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain, jangan lupa, maksud saya bisa share videonya, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Ya, terima kasih.